Puji syukur kepada Allah, kita berjumpa pada pagi hari ini dalam renungan bersama edisi Sabtu 4 September 2021. Mari kita siapkan firman 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 10. Mari bersama kita berdoa. Terpuji Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami sungguh bersyukur. Engkau melawat dan menjumpai kami, Engkau memimpin kami memasuki hari baru karunia-Mu. Kami menyambut dengan gembira, dengan sukacita, dengan ungkapan syukur bahwa Allah selalu mengasihi dan menolong kami. Pagi hari ini kami membuka hati kami untuk diisi kebenaran firman-Mu. Karena itu sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami ya Bapa. Dan kami bertumbuh dari firman-Mu, Roh Kudus menolong kami. Dan kami melakukan kebenaran-kebenaran Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengar, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 10. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Amin. Hati-hati dengan ajaran sesat, tema kita pagi ini. Dalam menjalani kehidupan beriman, tidak sedikit dari warga jemaat yang akhirnya terpengaruh dengan berbagai ajaran-ajaran yang disampaikan oleh sejumlah orang yang datang kepadanya. Akibatnya, sejumlah warga jemaat menjadi bimbang hingga akhirnya ia terperangkap ke dalam paham-paham yang tidak sesuai dengan kehendak Kristus. Paulus menegaskan kepada Timotius tentang adanya pengajar-pengajar sesat yang juga gencar menyampaikan ajarannya. Karena itu Paulus berharap kepada Timotius dan jemaat yang dilayaninya untuk tetap waspada dan tetap hidup benar menurut firman Tuhan. Paulus berharap kepada Timotius agar dirinya dan jemaat Efesus dengan ajaran yang benar, dengan rajin beribadah dan melayani sesuai karunia masing-masing, serta tetap berjuang dalam kebenaran Allah. Semua itu perlu dilakukan untuk menangkal pengajaran sesat sambil memelihara pengharapan yang kita miliki di dalam Allah yang hidup. Dalam menjalani kehidupan kita, terlalu banyak diperhadapkan dengan pandangan-pandangan sesat yang dapat saja mengombang-ambingkan, bahkan melemahkan iman kita kepada Tuhan. Karena itu kita hendaknya kuat dan terus mempersiapkan diri menghadapi pengajar atau ajaran sesat yang menyusup ke dalam persekutuan. Marilah kita tetap bertekun dalam pengajaran firman Allah yang benar, dengan selalu beribadah dan setia melayani Allah dengan sungguh, berjuang dalam kebenaran dan kekudusan, serta menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Tetaplah waspada dalam kehidupan dan jangan disesatkan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Amin. Firman Tuhan. Mari bersama kita berdoa.
Ya Bapa di sorga, kami bersyukur kebenaran-kebenaran firman-Mu boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, menjadi kekuatan dan mengokohkan iman percaya kami, sehingga kami tidak digeser oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan kehidupan kami. Di sekitar kami ada begitu banyak ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan keimanan kami, kepercayaan kami. Karena itu kiranya Roh Kudus menolong kami dan menuntun kami, dan kami selalu berada dan berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kami berdoa untuk perjalanan kehidupan kami hari ini. Tuhan lindungi dan berkati kami berjalan dalam bingkai kasih-Mu. Kami mendoakan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Ada yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka hiburkan, yang lalai ketuk batin mereka, yang bergumul Tuhan teguhkan, yang menikmati sukacita karena ulang tahun, karena keberhasilan, pekerjaan, usaha, dan pendidikan, bahkan sembuh dari sakit, sempurnakan syukur anak-anak-Mu. Berdoa untuk orang-orang tua kami dalam menikmati hari-hari tua, kiranya tetap sehat dalam bingkai kasih Tuhan. Kami berdoa semua garda terdepan hari ini, Tuhan berkati mereka melayani dengan baik. Relawan, Satgas Covid, TNI Polri, mereka selalu terjun ke lapangan dalam mengatasi wabah COVID-19. Berkati mereka semua. Berkati pelaksanaan vaksin hari ini terus berjalan dengan baik. Berkati juga pemerintah kami yang terus menegakkan kebenaran dan keadilan, bahkan boleh mengatasi wabah COVID-19. Kiranya dengan semuanya ini Allah berkarya dan wabah ini berlalu dari kehidupan kami. Peliharakanlah hidup kami hari ini dan boleh menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan pagi bersama, Tuhan dimuliakan.